Satu hal, ada kelompok yang sekarang sebagai penyeimbang dari kelompok klan Ba'alawi. Tidak bisa lagi serta-merta atau seenaknya atau dengan arogansi membanggakan kelompok klan Ba'alawi ini adalah kelompok yang paling mempunyai prestis di antara kelompok-kelompok agama Islam yang ada di Indonesia. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati Channel. Bagaimana akhir dari diskursus yang selama ini terus dibicarakan di media sosial maupun di media-media nyata dalam bentuk pengajian, dalam bentuk haul, dalam bentuk peringatan-peringatan dan lain sebagainya. Apakah pembicaraan tentang nasab klan Ba'alawi ini akan berhenti begitu saja? Dan apakah temuan-temuan makam palsu yang diba'alawikan juga akan berhenti begitu saja? Dan juga pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, terutama tentang histori bagaimana meraih kemerdekaan ini, dibelokkan kepada tokoh-tokoh Ba'alawi, bukan tokoh-tokoh asli Nusantara. Ketiga hal ini apakah akan berhenti begitu saja? Karena kalau kita bisa melihat beberapa konten kreator yang membahas tentang nasab ini meredup secara viewernya di konten-konten atau di kanal-kanal YouTube dari beberapa akun yang selama ini fokus membicarakan tentang nasab klan Ba'alawi. Nah, ini bagaimana akhirnya? Kemarin saya mendatangi seorang kiai di Kabupaten Wonogiri. Ini nggak saya sebut namanya. Dan beliau jelas-jelas seorang alumni, seorang tokoh juga di Kabupaten Wonogiri yang menimba ilmu lama di pesantren tua yang berada di Jawa Timur. Dan beliau mengatakan bahwa akhir dari diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi ini, munculnya tesis Kiai Haji Martudin ini, akhirnya muncul dua kelompok. Kelompok yang tetap meyakini bahwa para habaib itu adalah dzurriyyat Rasulullah, dan kelompok yang terus akan memantau, akan mengawasi sebagai penyeimbang dari apa yang sudah dilakukan para habaib selama ini dalam tanda petik, dengan kurofatnya, dengan doktrinnya, dan dengan segala hal yang itu bersifat negatif. Akhirnya paling tidak itu tidak dilakukan lagi oleh para habaib dalam tanda petik ya. Terus yang kedua, kembali lagi kepada tradisi, kepada budaya asli dari wilayah-wilayah masing-masing yang mempunyai ciri khas dalam bentuk kostum seperti yang saya pakai ini. Minimal sekarang orang akan kembali lagi menggunakan busana budaya, contohnya budaya Jawa, untuk dipakai dalam melakukan aktivitas ibadahnya. Kemudian kiai-kiai Nusantara pun sudah mulai bermunculan. Karena ya tidak bisa dikatakan bahwa sebetulnya kalau kita bicara kiai, ulama yang paling pandai, paling banyak ilmu, paling mendapat karomahnya, itu juga tidak bisa zaman hari ini, zaman digitalisasi ini, diklaim sebagai ulama yang paling wahid, ulama yang punya karomah yang paling luar biasa di antara para ulama-ulama yang lain. Artinya di sini tidak ada lagi namanya diskriminasi. Ulama mengklaim dirinya sebagai keturunan nasab dari dzurriyyat Rasulullah. Ulama yang murni, ulama pribumi yang tidak punya karomah apa-apa. Artinya tidak ada lagi istilah-istilah yang seperti itu. Ini menurut kiai yang dari Wonogiri itu yang saya wawancarai beberapa saat yang lalu. Nah, kemudian yang kedua,
mengenai temuan-temuan makam palsu. Ini akhirnya bagaimana sih? Ujungnya di mana sih? Kan banyak sekali pendapat-pendapat daripada netizen, pro ataupun kontra. Itu kenapa sih tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib atau ditarik masuk ke ranah hukum? Kalau memang benar-benar klan Balau ini membuat pemalsuan makam, bahwa di dalam makam itu tidak ada apa-apa. Itu hanya sebagai simbolik saja untuk tujuan tertentu. Nah, saya tanya lagi kepada kiai yang saya sewani di Kabupaten Wonogiri itu, sebetulnya para santri atau lebih spesifik para alumni santri yang di pondok pesantren tua yang di wilayah Jawa Timur itu sebetulnya tahu persis, mengetahui persis di wilayah sana, saya tidak sebutkan namanya, itu juga muncul makam-makam baru dengan tokoh-tokoh yang itu namanya Al-Idrus bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya, untuk apa gitu loh, makam kok dibuat seperti itu, dibuat cerita, kemudian dipakai nama-nama itu. Ya intinya makam fiktif lah gitu loh. Itu buat apa? Ketika saya tanya balik kepada beliau malah menjawab, ya diamnya kita ini bukan karena diam secara diam-diam saja. Artinya diam, ya diamnya memang tidak pernah dipublish di media sosial. Tapi ketika kita sedang ketemu bareng dalam acara-acara tertentu, para alumni ini, pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Timur yang tua itu, kita juga terus membahas mengenai ini. Dan bahkan mursidnya dari pesantren yang tua itu pernah berkomunikasi secara WhatsApp ketika kiai tersebut speak up di media sosial. Dan kebetulan itu bareng dengan Kiai Jemaluddin. Dan dalam WA tersebut, WA mursidnya itu mengatakan, ini benar tentang klan Ba'alawi. Kemudian sama Pak Kiai itu dijawab, iya benar. Dan sampai hari ini, menurut keterangan beliau, tidak ada teguran apa-apa dari, katakanlah, kiai besar sebagai pendiri pesantren tua yang ada di Jawa Timur itu. Cuman bertanya, ini benar apa yang sudah rame dibahas di media sosial dan juga yang sudah dilakukan oleh seperti contoh PCN Wonogiri, PCN Seloraya mengenai instruksi melarang mengundang Habib. Benar, dan sampai hari ini tidak ada teguran apa-apa. Namun, kata beliau, kiai yang saya hubungin saya datangi, saya sewani di Kabupaten Wonogiri itu, menyatakan dengan tegas bahwa biar ini tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, kita hanya silen saja. Bukan kita tidak berani, bukan kita tidak tegas mengatakan bahwa nasab klan Ba'alawi memang tidak ada hubungannya apa-apa dengan dzurriyyat Rasulullah. Tapi biarlah ini terus berjalan. Minimal sekarang kan sudah ada 2 kelompok. Atau maksud saya ada 1 kelompok yang terus sebagai oposisi dari kelompok yang mempercayai termasuk bohir-bohirnya klan Ba'alawi atau para Habib tersebut. Artinya ini sebagai penyeimbang. Terus saya tanya, apakah itu selesai sampai di situnya? Kalau penyeimbang ya akan terus bergulir sebelum dunia ini kiamat. Dan disebut tadi bahwa minimal kita kembali menghargai budaya, tradisi, khususnya orang Jawa. Dari busana, dari penghormatan pada kiai-kiai pribumi itu lebih kental lagi. Karena selama ini memang kiai-kiai pribumi ini sepertinya menurut kiai yang saya sowan itu tidak boleh muncul di permukaan sebagai tokoh. Itu kurang lebih dari keterangan
beberapa saat lalu, meskipun ada video tapi tidak saya tayangkan, yang saya suani. Kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan-pertanyaan kenapa kalau terbukti klan Ba'lawi ini memalsukan makam, kenapa enggak sesudah sebut di awal tidak ditarik ke ranah hukum? Dari beberapa resource yang saya baca, baik di media sosial dan beberapa buku-buku referensi mengenai hukum bagaimana seseorang itu memasukkan makam atau membuat makam fiktif, kita tahu bersama kasus di DKI Jakarta. Pemda atau pemerintahan di DKI aja sampai hari ini baru membuat draft hukum mengenai pelaku pembuatan makam palsu. Jadi secara hukum memang agak repot. Persoalan memang jika terbukti benar dengan data, ya memang benar, itu ditarik, pemakaman fiktif-fiktif itu ditarik ke ranah hukum. Ini memang agak merepotkan, karena pasal-pasalnya pun sedang dibuat draft oleh pemerintah daerah DKI atau daerah khusus ibu kota. Nah, bagaimana daerah-daerah yang lain? Kemudian proses pelaporan hingga ditangani oleh pihak yang berwajib dan diproses, itu juga tidak segampang itu. Ini menyangkut juga beberapa pendapat dari yang berkomentar di kolom komentar AW Kertapati, bagaimana kalau ahli warisnya ini meskipun makam itu palsu, tidak menggugat. Nah, ini juga menjadi PR bersama ketika ini dimasukkan ke ranah hukum, apakah akan diproses oleh apakah akan diproses pihak yang berwajib, sedangkan kita juga sudah mewawancarai Gusti Pangeran terkait dengan ini bagaimana sih makam yang sebenarnya yang ada, yang makam yang fix, yang terverifikasi bahwa apakah di Bantul atau di Semarang makam daripada KRT Sumodiningrat. Dan jelas penjelasannya Pangeran Yudoningrat. Tapi tergantung kepada pemimpin, yaitu Hamengkubuwono ke-10. Ya, ini fakta yang terjadi sampai hari ini. Apalagi mengenai pembelokan sejarah yang dibelokkan tokoh-tokohnya ini bukan tokoh asli pribumi dari Diponegoro dan segala macamnya, menjadi Ba'lawi gitu loh. Ini juga tidak segampang itu untuk menarik kalau kita bicara dalam konteks hukum. Jadi bagaimana? Sekali lagi, ini terus akan dikumandangkan, akan terus disuarakan dan terus bergulir. Satu hal, ada kelompok yang sekarang sebagai penyeimbang dari kelompok klan Ba'lawi. Tidak bisa lagi serta-merta atau seenaknya atau dengan arogansi membanggakan kelompok klan Ba'lawi ini adalah kelompok yang paling mempunyai prestis di antara kelompok-kelompok agama Islam yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.